Balik lagi sama PGD Vlogs di sini. Jadi di depan gua ada Honda CR-V generasi kedua. Ini tahun 2004. Pertama ini gua kasih tahu dulu ya, ini segmen ngulik. Jadi kalau kalian tahu dulu segmen ngulik itu pernah kita ngulik Daihatsu TAF ya. Cuman waktu itu formatnya kita berdua di dalam ya, di mobil terus sambil jalan ya. Kalau sekarang ya kayak ala-ala Indeptur, cuman ini lebih santai dan mungkin nggak begitu detail kayak Indeptur ya. Cuman sekilas kita ngeliatin ini mobil ya. Dan ini CR-V Gen 2 biasanya kan punya konde ya. Yang ini enggak, dia nggak punya konde. Lihat deh. Jadi ini tahun 2004, itu berarti facelift ya. Memang ada customan yang kondenya ini dia lepas, terus dia ganti sini apa, bodi belakangnya ini nih diganti, terus bisa jadi seperti ini. Dan ini juga stop lampnya udah pakai yang 2005 nih kayaknya nih. Sama kalau lihat bagian sini ya, bagian samping, kacanya ini ngingetin Daihatsu Taruna banget. Velgnya ini pakai CR-V Gen 3 yang 2.4 tahun 2007. Ini spionnya masih belum ada sennya ya. Kalau lampunya sendiri ini, kalau gua nggak salah ya, kalau yang Gen 2 facelift ini dia udah dua kayak ada dua lampu gitu loh. Tapi ini tahun 2004 kondisinya masih cakep sih. Kuncinya kayak gini, masih kunci biasa. Ini kayaknya belum immobilizer ya. Kita lihat mesinnya dulu ya. Nih, mesinnya ini yang 2000 cc nih. Tapi 2000 cc beda sama CR-V yang sekarang ya. Yang sampai Gen 5 tuh kan masih ada 2000 cc. Ini mesinnya masih yang K-series, yang K20. Jadi kalau kalian lihat ini bodi mesinnya atau blok mesinnya itu mirip sama K24 punya gua. Tapi ini 2000 cc ini K20 ini. Masih cakep untuk tahun 2004 ya. Oh iya, kalau buat tenaga kalau nggak salah ini 150 horsepower. Torsinya itu kalau 2000 cc paling ya 190-an lah ya. Nah ini nih cakep nih, dia punya spion di sisi kiri bodi ya. Jadi ini menurut gua adalah CR-V yang bentuknya masih maco gitu ya, maco banget, gagah gitu ya. Terus di bagian belakang ini tuh kacanya bisa dibuka. Nah tuh kacanya bisa dibuka cuy, yang nggak ada di CR-V zaman sekarang. Dulu kan ini CR-V itu sebenarnya kayak mobil apa ya, family, tapi bisa kayak dibuat camping gitu loh. Bahkan di seri yang ini sebenarnya ada versi yang pakai meja, tapi karena ini versi yang ban serepnya di dalam, jadi kondenya kan nggak ada nih, ban serep kondenya nggak ada. Ini ban serepnya ada di sini nih. Nah tuh, ban serepnya di sini. Harusnya sini meja nih kalau yang CR-V Gen 2 yang pada umumnya ya. Kayaknya sini meja. Dan ini infonya juga dari temen gue, ini row 3. Ada 3 row. Ini ya, ini tempat doang gerak ya, bagasinya ya oke lah ya, masih ya cukup luas sih. Terus ini ada tempat buat nyimpen barang ya. Kita tutup. Sekarang kita lihat di bagian dalam. Surprisingly, interiornya gue baru tahu loh, ternyata warna hitam. Jadi CR-V udah interior hitam itu udah dari zaman ini sebenarnya ya. Kalau Gen 3 kan seingat gue tuh full warna beige gitu ya. Ini udah hitam, dan yang gue suka adalah Gen 2 ini speakernya menyatu gini loh. Mantep ya. Kayak apa ya, kayak lebih modern ini gitu loh ketimbang CR-V yang zaman sekarang ya. Kayak punya gue kan di bawah gini misah ya, kayak ya udah kayak pada umumnya gitu loh. Dan ini interior kalau boleh dilihat dari sini ya, ini cukup luas sih. Oke, sekarang kita nyalain ya. Ini Matic. Aduh, ingetnya sama suara CR-V Gen 3 gue tuh ya ini nih. Kalau kita colokin kunci, langsung tuh ada bunyinya.
suaranya kayak gitu ya. Nah di bagian sini ada pengaturan apa namanya spion, tapi ini belum bisa dilipat dari dalam ya. Ini buat kunci pintu, terus ini auto, terus ini power window kiri kanan belakang ya. Oke, di dalam, nah ini nih yang ini luas banget sih CR-V Gen 2 ini ya, to be honest. Gua ngerasa pas di sini nih, pas di bagian sini ini tuh kalau Gen 4 ya ini udah mentok gitu loh. Ini juga mantep banget, ada ini bisa dilipat cup holdernya, mantep sih. Dan masih armrest sudah ada ya, dia dari Gen 2 ya, armrest terpisah kayak gini udah ada cuy. Oke, di atas ya polos ya, cuman buat lampu. Terus ini head unitnya udah diganti, tapi formatnya si CR-V Gen 2 ini ya, di zamannya head unit kayak gini berarti udah bisa masuk. Kayak head unitnya itu kan single din gitu ya, garis gitu ya. Nah ini hazard, terus ini lihat nih, pokoknya ruang penyimpanan banyak, ini buat pegangan tangan juga ada. Terus ini transmisinya di sini nih, kalau mindahin kayak gini tuh, kayak gitu tuh. Nah ini buat handbrake nya di sini nih, mekanismenya masih sungguh-sungguh mobil Amerika nih ya. Ini apa namanya, lacinya, plafonnya ya polos ya, tapi saklar lampunya udah kayak Gen 4 nya gue juga nih. Nah ini AC nya nih, oke. Masih fungsi semua ya, mantep sih ini. Tapi AC-nya nggak digital ya, single zone doang. Ngembun cuy AC-nya. Ini door lock-nya unik banget di sini nih. Nih, setirnya kayak gini nih. Belum ada tombol tapi bentuknya udah cakep ya. Lampu-lampunya nih kalau nyala kayak gimana. Lampunya udah diganti LED nih. LED yang reflektor gitu tuh. Fog lamp-nya ini harusnya warna kuning. Nih, fog lamp-nya di sini, guys. Nih, fog lamp-nya di sini. Ini apa sih? Laci. Ini buat buka kaca nih. Di sini bisa ada tombolnya, jadi bisa dari dalam buka kacanya juga. Fog lamp-nya warna kuning karena ini nggak tahu ya, ini kayaknya bukan stiker sih, tapi emang real asli warna kuning. Ini juga. Terus hazardnya ya kali ya, sekalian nyalain. Nih kalau lampunya nyala kayak gini nih. Unik ya, plat nomornya cakep loh, 8100. Ini masih kayak ala-ala SUV ya, sign-nya ada di sini. Yang sebelah kiri juga sama nih, sign-nya di sini. Nih sign belakangnya. Jadi bentuk memanjang ini udah dari Gen 2 juga ya. Gen 1 juga kayak gini, cuman Gen 1 lebih imut mobilnya. Pernah lihat kayaknya imut banget ya. Ini udah diganti LED nih lampunya. Nih LED. Ini juga, ini kalau diinjek remnya mungkin ini LED juga nih, stop lamp. Kayaknya kalau spoiler belakang ini tambahan sih. Sebenarnya kayaknya kalau nggak salah inget ya, yang Gen 2 kan konde, terus ini nggak ada deh spoilernya. Cuman jadi lebih manis nih sekarang. Ini nggak ada ban serep, ada kondenya. Menurut gue sih, ya ini preferensi ya. Gue lebih suka yang nggak ada kondenya gini, lebih minimalis ya. Ya kalau ngomongin bahan dashboard ya standar lah ya di tahun segini. Tapi yang yang diunggulkan dari CR-V itu tuh si jarak kaki ini nih, ini dari dulu sampai sekarang masih oke. Dan ini punya armrest loh. Armrestnya nggak yang ini yang landai nih, belum yang ngunci gitu ya.
Paling kalau mau ngunci kita tambahin ini. Nah, masih yang armrest landai. Tapi ya, it's okay. Ini kulitnya juga masih apa ya? Masih oke sih. Duh, tahun 2004 ya, kulitnya udah kayak gini nih. Tapi masih ori banget. Dan ini luas banget ya. Nah, ini tadi ini laci. Nah, ini nih penyimpanannya banyak banget ya Gen 2 ini. Oke, jadi CR-V Gen 2 ini punya temen gue, baru ngambil belum ada sebulan ya. Sekarang kita lihat dashboardnya. Di sini ya simple ya, nggak ada trip ATB ya. Oh, ini ada trip ATB. Dah, cuman itu doang. Speedometernya belum yang apa namanya, yang kalau misalnya mesinnya nyala dia langsung hidup. Jadi kita harus nyalain lampu kecil lagi nih baru kelihatan warnanya oranye gini. Posisi duduknya juga ini enak banget nih. Jadi buat kalian yang lagi cari-cari CR-V Gen 2, pengen lihat nih dalamnya kayak gimana, apa masih worth it nggak sih di tahun 2025 ini? Ya menurut gue sih masih worth it ya, asalkan kondisinya cakep kayak begini. Kenapa gue bisa bilang worth it? Ini kabinnya luas banget cuy, asli. Walaupun ini mobil udah tergerus zaman sih ya sebenarnya, cuman kabin seluas ini nggak pernah ada di mobil-mobil zaman sekarang deh. Itu masuk CR-V gue ini Gen 5 juga udah mulai sempit. Gen 6 gue waktu naik nyobain di Gias ya, itu juga sempit juga gitu ya, biasa aja gitu loh. Tapi kalau ini nih, lihat nih, headroomnya aja luas banget. Ya udah, jadi segitu aja video kali ini. Semoga video ini membantu ya buat teman-teman yang lagi mau cari CR-V Gen 2 juga. Ya udah gitu aja videonya. See you on next video in PGD Vlogs and peace.